semuanya, kembali lagi bersama saya Santika dari kelas 2 Prodi Pendidikan Nonformal. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan bab yang ke-8 yaitu tentang manajemen pendidik dan peserta pendidik. Dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua materi yaitu yang pertama manajemen pendidik, yang kedua manajemen peserta didik. Sebelum kita membahas tentang manajemen pendidik, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian pendidik itu? Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, dapat disimpulkan kalau manajemen pendidik itu merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang telah diharapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik ada 3. Yang pertama, tugas guru sebagai Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal maupun pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Yang dimaksud dengan tugas guru di bidang kemanusiaan adalah meliputi bahwa guru di sekolah harus dapat menjadi orang tua kedua bagi siswa tersebut dan dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangan mulai dari sebagai makhluk bermain, sebagai makhluk remaja atau berkarya, dan sebagai makhluk berpikir atau dewasa. Tugas pendidik yang ketiga adalah tugas guru di bidang kemasyarakatan. Yang dimaksud tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah di mana sebagai agen masyarakat, guru berperan sebagai mediator atau penengah antara masyarakat dengan dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Nah, dalam kaitan ini, guru akan membawa dan mengembangkan berbagai upaya pendidikan di sekolah ke dalam kehidupan di masyarakat, dan juga membawa kehidupan di masyarakat ke sekolah. Selanjutnya, kita beralih ke kewajiban pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kewajiban pendidik yang pertama yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Dan yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, tadi kita udah menjelaskan tugas pendidik, kewajiban pendidik, dan selanjutnya ada hak pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, pembinaan karir. Yang keempat, perlindungan hukum. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kita memasuki ke peran pendidik. Peran pendidik ada 13. Wah, banyak juga ya peran pendidik. Yang pertama, yaitu sebagai guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Yang kelima, guru sebagai penasihat. Guru sebagai model dan teladan. Guru sebagai korektor. Guru sebagai organisator. Guru sebagai motivator. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai mediator. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator. Nah, yang kita selanjutnya akan memasuki materi tentang penguasaan kompetensi peserta didik.
Penguasaan kompetensi dasar terdapat 10 kompetensi per CBTA, kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia. Penguasaan kompetensi pedagogik atau kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, kepribadian sosial, dan profesional. Selanjutnya kita membahas tentang rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, kriteria dasar seleksi. Yang pertama, rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis, pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, dilakukan secara objektif dan jujur. Yang kedelapan, dilakukan dengan profesional. Selanjutnya, cara dan metode seleksi. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologi. Yang keempat, seleksi wawancara. Yang kelima, seleksi referensi. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan job. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, meningkatkan angka keberhasilan. Yang kelima, menurunkan pelamar kerja yang setelah direkrut hengkang dari sekolah. Yang kelima, memenuhi tanggung jawab. Yang keenam, menyiapkan pelamar. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang manajemen peserta didik. Peserta didik itu menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan peserta didik itu sendiri adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi, atau juga disebut dengan manusia seutuhnya. Individu sendiri diartikan orang yang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Manajemen peserta didik itu apa sih? Manajemen peserta didik itu adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Selanjutnya, kebijakan dan sistem penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi dan sistem kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria penerimaan peserta didik baru merupakan patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Nah, ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Yang kedua, kriteria acuan norma. Yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Yang selanjutnya, prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri tahun 2012. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman, atau pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Yang terakhir, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik baru. Tujuan orientasi menurut Asmendri tahun 2012 yaitu agar peserta didik dapat mengenali lingkungan barunya yang dapat beradaptasi dengan baik. Fungsi orientasi menurut Asmendri tahun 2012 yaitu ajang untuk peserta didik supaya dapat membawa dirinya ke arah yang lebih baik
bagi personalia agar dapat mengenali peserta didik yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan sistem pendidikannya. Dan bagi seniornya akan mengenali siapa yang akan menjadi penerusnya. Hanya itulah yang materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.